wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk sama-sama menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama kita sebagai umatnya yang istiqamah menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya ya rabbal alamin. Ikhwatilah jamaah Masjid Ikhwan Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang kali ini Allah memberikan kita kemampuan untuk sama-sama menjalankan salah satu kewajiban yang penting. Insyaallah ya, bisa mengingatkan di antara kita, mudah-mudahan menambah ketakwaan, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taqra dha'ibuhu uqiba bi asyril uqubatin." Barang siapa yang banyak dia tertawa, maka dia akan disiksa dengan 10 macam siksaan. Awwaluha yamutu qalbuhu, hatinya akan mati. Orang-orang senantiasa dia berlebihan, over dalam dia bicara, ya, banyak tertawa, banyak sendaguro, ya, maka ini kata Nabi, hatinya akan mati. Yamutu qalbuhu. Yang kedua adalah wayadhabul ma'u min wajhi, dia akan hilang cahaya dari wajah. Jadi orang-orang senantiasa dia banyak bergurau, banyak bicara, ya, banyak bicara, maka Allah akan menghilangkan cahaya dari wajah. Ya. Wa yasmutu bisyaitan, ya. Kemudian setan itu akan senang terhadap orang yang banyak bersendagurau, ya. Tertawa karena batas, ya. Sehingga ini adalah alat bagi setan juga untuk yang menutupi daripada hatinya, ya, sehingga setan senang terhadap orang-orang yang senantiasa dia berlebihan dalam sendagurau. Wa yadhu 'alai rahman, kemudian juga Allah membencinya terhadap orang-orang yang banyak bicara, banyak sendagurau, banyak gibah. Ya, Allah sangat membenci. Wa yunafasu bihi yaumal qiyamah, ya, kemudian nanti disidang di hari kiamat, ya, dia orang tersebut akan banyak bertawa juga, ya. Wa yu'ridu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan membiarkan dia tidak akan memberi syafaat di hari kiamat, ya. Jadi orang-orang yang senantiasa dia gurau, gitu kan, berlebihan, dia bercanda, ngedabus, ya, maka dia akan tidak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbeda dengan orang-orang yang biasa berzikir, ya, orang-orang yang senantiasa lidahnya dia, ya, basah dengan kalimat-kalimat thayyibah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya tertawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yad'una Allah rabbihim wa anahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang senantiasa dia berzikir, tafakur, dia meyakini dia suatu saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mempertanggungjawabkan kehidupan dunia yang dia jalani. Ya. Kemudian nanti ada yang berikutnya. Ya. Batal
kufur, ya. Allah membencinya, kemudian nanti di hari kiamat ya dia pun disidang dengan tertawa terbahak-bahak, kemudian Nabi membiarkan tidak akan beri syafaat, malaikat menutup. Ya wa yubghidu ahlus samawati wal ardh. Ahli langit dan ahli bumi membenci. Siapa ahli langit? Para malaikat. Ya. Ahli bumi makhluk yang ada di bawah bumi. Ya. Itu dia akan membenci orang-orang senantiasa banyak berdoa. Ya. Kemudian wa yansa kulla syai'in wa yartadi'u. Ya. Dia melupakan segalanya. Ya. Asik dengan zok-zok yang menghabiskan energi, tidak bermanfaat, ya. Kemudian segala rahasianya akan terbongkar pada hari kiamat. Suatu ketika Hasan al-Basri berkata, pada suatu hari ketika aku berkeliling di Basrah, di pasarnya bersama seorang pemuda, dan pemuda itu adalah seorang ahli ibadah. Ketika itu aku bertemu dengan seorang tabib, ya. Dia duduk di atas kursi, sedang di hadapannya banyak laki-laki dan wanita serta anak-anak yang membawa beberapa botol air. Setiap orang di antara mereka meminta disebutkan obat untuk mengobati penyakitnya. Ya. Kemudian datanglah seorang pemuda kepada tabib ini, dia berkata, ya, wahai tabib, apakah engkau mempunyai obat yang dapat membersihkan dosa dan penyakit hati? Ya. Jadi Hasan al-Basri ini ya, dia dengan kias, ya, ada seorang tabib datang, yang banyak didatangi orang membawa air gitu kan, untuk minta diobati dengan berbagai macam kemampuan yang dimiliki oleh tabib ini, ya. Tapi Hasan masih bertanya, wahai tabib, sekarang mungkin dokter lah, ya. Apakah engkau bisa mengobati, membersihkan dosa dan penyakit? Lalu tabib ini menjawab, khudh urufa sajaratin faqri ma'arufai syajaratin tawdu'i. Ambillah kepakiran yang diserupakan dengan akar serta tawadu yang diserupakan dengan akar, ya. Jadi kata tabib ini, ambillah kepakiran, artinya apa? Hidup sederhana, ya, tidak mewah berfoya-foya, ya, untuk mengobati apa? Penyakit hati. Kemudian waj'al fiha ahlila taubah, jadikanlah taubat sebagai pencuci dosa dan lemparkanlah pencuci itu ke dalam kerelaan sebagai penuh, ya. Jadi dengan banyak bertobat maksudnya. Kemudian berikutnya was'atu bilijal qanaah, haluskan hal itu dengan qanaah, ya. Apa itu? Kepakiran, tawadu, tobat dan ridha, ya. Wajalahu bi qadri tuqa wa subati alima al-haya. Jadikan semua itu di dalam takwa sebagai panci, ya, tempat menggodoknya. Tadi namanya itu kepakiran, tawadu, tobat dan ridha, ya. Jadikanlah itu sebagai takwa, sebagai tempat atau panci untuk menggodoknya, ya. Tumpahkan haya sebagai, ya, kehidupan, ya, untuk sebagai haya. Kemudian didikkanlah semua itu dengan rasa cinta sebagai apinya, ya. Jadi setelah semua yang tadi itu masuk ke dalam panci, ya, ketawaduan, ya, kepakiran, taubat dan ridha, ya, maka didikkanlah semua itu dengan rasa cinta sebagai api. Jadi maksudnya yang tadi itu dibarengi dengan mahabbah, cinta sebagai semangat, ya, untuk dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jadikanlah semua itu dalam syukur nikmat sebagai wadahnya, ya, penuh rasa syukur dan nikmat sebagai wadahnya.
kulli dawi bala di dunia wal akhirah. Karena kan apa yang ada di dalam wadah ya, syukur itu dengan roja sebagai ya, setelah dia menggodok itu tadi tawadhu fakir dan sebagainya ya, kemudian ya, dia membakar dengan mahabbah cinta ya, untuk mematangkan daripada semua ya racikan-racikan itu ya, tobat, redha gitu. Maka setelah itu ya, tanamkan apa yang ada di dalam wadah syukur itu dengan roja, penuh pengharapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian minumlah semua itu dengan memuji kepada Allah sebagai sedekah. Ya, jadi itu yang dikatakan oleh Tabib tatkala dia ditanya oleh Hasan Al-Basri, ya, ambil kefakiran, taubat, ya, kemudian tawadhu, ya, semua itu dalam dibungkus dengan takwa, ya, dimasukkan ke dalam tempat disebut pakaian takwa, kemudian dibakar dengan cinta, ya, mahabbah pada Allah, kemudian dibangun rasa syukur, ya, kemudian ya, itu diminum, ya, semua itu dilakukan diminum dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada siang kali ini. Mudah-mudahan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabratul majlis wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum